enak sekali. Teman-teman tuh, ini lagi nyate, sate kurban. Ini cuman sama ini aja, sama kecap aja ya, nggak ada campuran apa-apa lagi. Sate daging kurban. Ini satenya cuman sama kecap aja teman-teman. Kipas-kipas bang. Salam, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini ya, kebetulan di momen Hari Raya Idul Adha ya, kedapetan daging kurban, ada yang ngasih daging kurban, dan langsung aja saya bikin sate teman-teman ya. Ini dia sudah ready satenya. Ini ada 15 tusuk teman-teman ya, 15 tusuk. Ini tuh dagingnya tuh campur ya, ada daging kambing sama daging sapi. Dan ini bumbunya cuman kecap aja teman-teman ya, nggak ada yang lain, cuman kecap aja ya. Dan ini dia penampakan satenya, 15 tusuk ya, kecil-kecil ya satenya. Langsung aja, sebelum saya makan sate ini, saya mau cek dulu gula darahnya. Kebetulan ini stik gula darahnya baru teman-teman ya, baru beli. Jadi kemarin itu sempat lama nggak bikin video karena ini strip gula darahnya sudah habis ya teman-teman. Ya ini hasilnya. Pengecekan di jam 14.08 ya, jadi jam 2 siang teman-teman ya. Hasilnya lumayan bagus, 98 ya teman-teman. Ya baik, ini dia satenya teman-teman ya. Ini sate daging kurban ya. Ini ada daging sapi sama daging kambing saya campur ya. Dan untuk bumbunya ini cuman menggunakan kecap manis teman-teman ya. Nggak ada tambahan apa-apa lagi ya. Cuman kecap manis. Dan sedikit informasi ya. Dari sate daging kurban ini teman-teman, yang bisa menaikkan kadar gula darah itu jelas dari kecapnya teman-teman ya. Karena kecap itu rasanya manis ya, pasti ada gulanya. Dan kalau untuk dagingnya sendiri itu insya Allah aman ya, karena daging itu protein hewani ya, 0 karbohidrat teman-teman ya, tidak mengandung karbo, dan insya Allah aman. Tapi yang jadi perhatiannya ini dari bumbunya ini ya, dari kecapnya ini. Baik, langsung aja saya mau makan teman-teman ya. Ini semuanya 15 tusuk ya, kayak gini teman-temannya, hitam-hitam ya. Maklum bukan tukang sate ya. Bismillah. Sedikit harus bertenaga teman-teman ya, makanya karena ini rasanya alot ya, lumayan alot, jadi harus gigitannya harus kuat. Ini mungkin yang alot ini daging kambing teman-teman ya, karena pas motongnya juga kerasa banget ya, agak alot. Kalau daging sapi insya Allah empuk. Jadi ini tuh saya tuh ngasih kecapnya 2 kali teman-teman ya. Jadi sebelum dibakar kasih kecap dulu, habis dibakar matang dikasih kecap lagi. Jadi 2 kali teman-teman ya. Jadi ini memang agak hitam penampakannya tuh. Semangat, 2 tusuk lagi ya. Ini udah pegal teman-teman, karena memang lumayan alot. Daging sapi yang ini empuk.
Alhamdulillah sudah habis 15 tusuk sate sapi dan kambing teman-teman ya. Seperti biasa nanti mau ada pengecekan gula darah. Terima kasih, dadah. Baik teman-teman, sekarang waktunya saya pengecekan gula darah 1 jam setelah tadi saya makan sate. Ada yang sudah puas teman. Ini dia hasilnya. Pengecekan di jam 15:08, jadi sudah tepat 1 jam setelah tadi saya makan teman-teman ya. Ada kenaikan teman-teman ya. 127 di 1 jam. Berarti ada kenaikan 29 poin ya teman-teman ya. Kenaikan di 1 jamnya. Masih tetap ada kenaikan karena memang dari sate itu memang ada kecapnya ya, ada rasa manisnya dan jelas ada karbohidratnya ya. Itu dia yang bisa menaikkan kadar gula darah teman-teman ya. Ini di 1 jam memang kenaikannya masih bagus banget ya, segini itu bagus banget. Tapi tetap masih ada kenaikan ya. Ini baru makan satenya aja teman-teman ya. Belum kalau kita misalnya dikasih nasi ya, 100 gram atau 200 gram ini bisa kenaikannya lumayan juga ya. Karena nasinya juga itu jelas menaikkan kadar gula darah. Baik teman-teman, 1 jam lagi dari sekarang kita bisa lihat 2 jam setelah saya makan sate daging kurban. Terima kasih. Baik teman-teman, ini sudah 2 jam. Sekarang waktunya saya pengecekan gula darah untuk yang kedua kali ya, alias di 2 jam setelah saya makan sate. Ya Pak, biar jantung. Main sana. Bang, ya Bang, yang ini dulu Bang, ngadu malah. Pokoknya cipul ngadu, jangan musikin. Halo. Iya, ini di hasilnya. Pengecekan di jam 16:11 ya. Jadi sini sudah kurang lebihnya sudah 2 jam teman-teman. Dan hasilnya 112 ya, 112. Ada penurunan teman-teman ya, dari 127 ada penurunan sekitar 15 poin ya di 2 jamnya. Masih lebih tinggi ya dibanding sebelum makannya ya. Tapi angkanya ini lumayan termasuk bagus teman-teman ya. Perlu kita perhatikan ya, untuk makanan tersebut itu jelas yang bisa menaikkan kadar gula darah itu dari kecapnya itu teman-teman ya. Kalau untuk dagingnya sendiri itu protein hewani dan aman untuk dikonsumsi ya, terkhusus untuk yang punya riwayat DM, karena itu 0 karbohidrat teman-teman ya, tidak menaikkan kadar gula darah kalau untuk dagingnya sendiri, tapi murni gitu ya dagingnya gitu. Ya teman-teman, buat teman-teman nih ya, di hari raya Idul Adha ini, yang punya daging kurban, yang pengen makan sate silahkan aja dimakan teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan dari campuran bumbunya teman-teman ya. Sate itu kan identik dengan yang namanya kecap teman-teman ya. Nah mungkin kecapnya itu yang harus kita perhatikan ya, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Yang penting mah terlumuri aja gitu. Terus misalnya kalau mau ditambahin bumbu-bumbu yang lain juga tetap ya harus dijaga gitu. Kalau untuk dagingnya sendiri itu insya Allah aman teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mau ditambah dengan nasi, nah nasinya itu juga harus diperhatikan karena nasi itu memang bisa menaikkan kadar gula darah teman-teman ya. Pokoknya dari seporsi sate itu yang harus diperhatikan tuh tambahan-tambahan dari sate itu sendiri ya, kayak misalnya nasi, kerupuk atau yang lainnya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman ya. Iya ya, tunggu sebentar. Terima kasih. Salam.